Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam, program Pascasarjana State Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan yang keempat ya terkait dengan filsafat pemikiran Islam. Ya, ini kemarin kita sudah berbicara bahwa lebih spesifik itu adalah pendidikan atau filsafat pendidikan agama Islam. Tapi menarik juga ketika kita berbicara tentang aliran-aliran ya ataupun madhab dan juga pemikiran-pemikiran ya terkait dengan basic ataupun dasar ya dari cara berpikir secara falsafati gitu ya. Baik, seperti biasa saya mulakan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 31 dan 32 ini ya. Ini adalah surat ke-32 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, mereka menjawab ya, para malaikat itu, subhanak ya maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu pada kami ya, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana terkait dengan ilmu ya. Jadi bagaimana sebuah ilmu pengetahuan kemudian bisa didapatkan ya, termasuk juga terkait dengan aliran khususnya dalam filsafat ilmu ya. Ini cukup panjang, mulai dari Thales sampai ke Al-Ghazali gitu ya. Jadi cukup banyak sekali gitu ya. Nah, ini menjadi bahan belajar ini sebagai sebuah semacam review dan juga semacam menstimulus ya kita untuk bisa berpikir falsafat itu. Nah, pertama mungkin ini mengingatkan kembali, ada beberapa ini untuk mengingatkan kembali sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan definisi itu. Ini secara terminologi ya. Jadi kalau Socrates itu fokus kepada optimalisasi dari akal dan budi. Jadi akal dan budinya itu seperti apa gitu ya. Jadi ini ya antara akal dengan budi itu lebih kepada ya hati gitu ya. Itu menjadi hal yang menarik. Sementara Al-Farabi yaitu lebih melihat bagaimana kebenaran yang sebenarnya. Ya, dan karena beliau adalah seorang muslim tentu saja yang tidak bertentangan dengan agama gitu ya. Nah, sementara Bertrand Russell ya dia lebih kepada bagaimana ya ilmu itu bisa menjawab pertanyaan yang dilakukan secara kritis atau yang dijawab secara kritis dengan menggali persoalan yang timbul dari pertanyaan tersebut ya. Sementara Harold H. Titus ya lebih membagi pada makna sempitnya, itu lebih kepada cabang dari ilmu yang berhubungan dengan analisis makna ataupun analisis bahasa secara logis, sedangkan secara luasnya adalah upaya untuk memadukan pengetahuan manusia yang dikenal unik dan berbeda-beda, lalu menjadikannya sebagai pandangan komprehensif terkait dengan makna hidup dan juga semesta gitu ya. Nah, kemudian hanya dari Immanuel Kant ini lebih komprehensif kalau saya lihat, walaupun singkat ya. Jadi terkait dengan ilmu yang di sana itu memahami atau berkaitan dengan pengetahuan ya tentang pencipta, berarti Tuhan itu sendiri, kemudian juga alam ya termasuk manusia dan segala isinya. Jadi memahami hakikat
gitu ya, hakikat dari unsur kholik dengan makhluk tentu saja dalam konteks Islam. Ini review sedikit. Nah, terkait dengan aliran-aliran ini kita akan berbicara sekilas saja. Pertama terkait dengan idealisme ya. Jadi sering nih orang bicara itu tentang idealisme. Apa sih idealisme? Ya, idealisme itu dia terkait dengan idea ya. Jadi sesuatu yang hadir di dalam diri manusia atau di dalam jiwa manusia, mungkin semacam sesuatu yang ideal gitu ya, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah puncak kebenaran gitu ya. Kenapa? Karena menurut Plato misalnya realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, ya sebuah ide. Ya, ide. Sementara realitas yang bisa dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide itu sendiri. Wah, ini dia cukup mendalam terkait dengan sebenarnya bagaimana realitas atau bagaimana sesuatu yang ada di semesta ini itu adalah gabungan dari antara ide dan juga bayangannya gitu ya. Ini nanti masuk juga seperti apa cara berpikirnya Al-Kindi gitu ya, atau mungkin juga Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi yang menyatakan bahwa ya apa yang ada di semesta ini adalah bayangan ya, bayangan dari yang maha pencipta itu sendiri ya. Sementara yang paling ekstrim adalah Ibnu Sab'in yang mengatakan bahwa tidak, itu bukan bayang, tapi apa yang ada di semesta itu adalah wujud dari pencipta itu sendiri. Ya, ini ketika berbicara, ketika memikirkan tentang hakikat atau setelah adanya eksistensi ontologi, berikutnya itu adalah tentang seperti apa ya kaifiatnya, ya karakternya dari sang pencipta itu misalnya gitu ya. Nah, kemudian jadi ketika bicara tentang realitas tadi, kalau idealisme itu lebih kepada realitas yang terlihat sebagai sesuatu yang tidak begitu penting ya, karena mereka hanya akan menerima jika realitas itu dihubungkan dengan ide-ide. Jadi agak sedikit abstrak gitu ya. Jadi abstrak kenapa? Karena ide itu sesuatu yang memang ada dalam angan-angan manusia. Tentu saja tidak semua manusia, tapi manusia-manusia yang bisa mengoptimalkan dari rasionya tentu saja atau jiwanya itu. Nah, pemikiran dari idealisme ini dia lebih melihat kepada misalnya unsur yang berhubungan dengan jiwa adalah unsur yang lebih penting dibanding dengan sebuah keberadaan yang tampak gitu ya. Jadi sesuatu yang kelihatan gitu ya oleh kita ya, oleh panca indera itu ya, tadi itu adalah sesuatu yang sebagai bias gitu ya. Jadi kalau kita lihat lampu itu hanya sebagai cahayanya saja. Ya, the questionnya adalah apakah cahaya itu adalah bagian dari lampu atau terpisah dari lampu. Itu sangat filosofis sekali ya. Sehingga sebenarnya idealisme ini lebih melihat kepada pemikiran manusia atau gagasan-gagasan ide yang merupakan sesuatu yang konkret dan termasuk ke dalam kebenaran yang tertinggi. Wah, jadi kan kita tadi mencari sebuah kebenaran. Jadi kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang manusia, kebenaran tentang semesta, termasuk juga kebenaran akan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Ini pertama ketika berbicara tentang idealisme ya. Kemudian rasionalisme ya, ketika kita kan sudah bicara tentang kronologi dari tahapan ya cara berpikir manusia. Ya mungkin mulai dari legend gitu ya, dari sesuatu yang sifatnya itu mistis. Kalau kita ngomongin mistis kemarin nyambung ke agama tuh, ini kita jadi terjebak kadang gitu ya. Jadi kita gini, jadi dari awal yang mite ya ataupun mitos gitu ya. Jadi kronologi dari tahapan cara berpikir manusia gitu ya. Dari awal itu kan mereka bicara tentang mitos, utamanya nanti ini perspektifnya adalah Western ya. Jadi mitos gitu ya, percaya dengan Yunan, percaya dengan dewa-dewa gitu ya. Kemudian matahari itu adalah misalnya bola api yang ditarik oleh dewa, kemudian nanti ada penguasa lautan, ada penguasa gunung gitu ya, dan juga planet-planet dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu jadi awalnya dari situ, tetapi kemudian berubah gitu ya, berubah dengan tidak gitu ya, bahwa ternyata sesuatu itu ada yang memang terbukti gitu ya, bukan dari sebuah mitos gitu. Misalnya tadi ketika melihat matahari,
Bukan, matahari itu bukan istilahnya itu ada dewa matahari atau dewa bulan, enggak, itu adalah sesuatu yang real ya, yang nyata gitu ya, yang itu bisa diterima oleh akal. Jadi matahari itu ya benda gitu, benda, bukan dewa, dan juga bukan tidak ada yang menunggunya gitu misalnya, atau tidak ada yang menguasainya gitu ya. Nah, kemudian muncullah rasionalisme gitu ya. Jadi cara berpikir, cara mencari sebuah kebenaran ya, untuk mencari sebuah puncak pengetahuan dengan rasio, dengan akal ya, sebagai cara, sebagai alat untuk mengetahuinya. Jadi alirannya jelas mengedepankan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Ya kalau sekarang ya, kalau bilang akal itu apa? Ya satu aset yang paling penting dimiliki oleh manusia. Makanya ketika Yunani ini kemudian pemikirannya itu masuk ke dalam Islam, maka kemudian dalam Islam itu selalu akan dikutip itu la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada perintah untuk berpikir, ada perintah untuk menggunakan akalnya gitu ya. Nah, di situ bertemu tuh antara pemikiran Islam, antara ide-ide gagasan dalam Islam ya, wahyu tentu saja, dengan cara berpikir rasionalisme gitu ya. Nah, tetapi rasionalisme kan tadi diukur dari akal. Akalnya seperti apa gitu ya, akal yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dalam kehidupan. Nah ya, tapi nanti harus ada toolnya ya. Ini nanti tokoh utamanya adalah René Descartes yang menyatakan bahwasanya apakah metode dasar, jadi bertanya nih René Descartes ini, jadi apakah metode dasar yang akan digunakan manusia untuk melakukan refleksi, renungan gitu ya. Jadi misalnya kemarin masih ingat ya tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Jadi ketika melihat matahari, melihat bulan, walaupun saya lebih memang memilihnya itu lebih tekstual, jadi memang betul-betul melihat gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat matahari, kemudian melihat bulan, mulai dari melihat ini ya bintang-bintang ya, melihat bintang-bintang, kemudian melihat bulan, kemudian melihat matahari. Itu kan apa ya? Ya kalau menurut saya sih sangat clear gitu ya, sangat jelas, itu menggunakan rasio gitu ya, menggunakan oh ini Tuhan, ini matahari bukan nggak sih, kok ini besar gitu, oh ini kok indah, ini kok bintang-bintang bagus sekali gitu ya. Nah walaupun tadi kalau ada menarik nih, ada aliran lain yang mengatakan oh bukan, itu dia Nabi Ibrahim itu bukan melihat secara ro'ayaro gitu ya, bukan secara fisikal, bukan secara panca indera, bukan dengan mata melihat, tetapi maknanya adalah lebih kepada ya tafakur, melihat bagaimana kesemestaan. Wah, nanti kalau dalam kajian teks masuk ke dalam ya bisa dikatakan tafsir bil ro'yi gitu ya, atau bil ro'yi atau bil ilmi, tapi bil ro'yi di awalnya itu, atau mungkin bil isyari juga gitu ya. Tapi saya lebih cenderung saya memegang ya mungkin tidak sependapat juga, maaf muskilah gitu ya, no problem gitu. Tapi dalam konteks ini saya lebih melihat kepada memang Nabi Ibrahim alaihissalam juga menggunakan rasionya gitu ya untuk melihat bagaimana fenomena, selain tentu saja nanti adalah wahyu yang membimbing beliau tentu saja gitu ya. Jadi dari pertanyaan mendasar itu melakukan refleksi ya, berpikir ulang gitu ya. Jadi pertanyaan tersebut menemukan akal sebagai salah satu hal yang paling mendasar yang digunakan manusia untuk melakukan refleksi pada sesuatu. Ya, karena situ kan yang berkembang itu ya tadi antara akal, budi ya, dan hati gitu ya. Dan di situ memang kajian yang cukup mendalam tuh, harus betul-betul kita lebih detail di situ ya. Berarti rasionalisme berbicara tentang pengetahuan ya, yang dia dapat digali menggunakan akal atau pemikiran logis, dan penemuan juga bisa diukur menggunakan rasio juga atau logik. Nanti dalam kajian itu selain tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya, ada metodologi dan juga ada logika sebenarnya itu. Jadi cara berpikir atau tool lebih tepatnya. Jadi saya juga lebih cenderung itu bukan bagian dari kajian ini, tapi dia lebih kepada tool atau alat untuk berpikir, yaitu logika. Walaupun dia juga menggunakan metode yang logik juga, itu banyak tuh ya kajian-kajian itu, boleh dibaca secara spesifik gitu ya. Oke, ya ini adalah rasionalisme ya. Berikutnya adalah empirisme. Tadi
kan kita bicara ya tadi mulai dari mitos gitu ya, ternyata mitos itu nggak benar gitu ya, maksudnya itu nggak semuanya benar gitu, ini hanya mitos, misalnya nggak boleh anak perempuan itu tuh berdiri di pintu gitu ya, misalnya, atau mungkin kalau sudah maghrib itu anak-anak itu nggak boleh bermain gitu ya, dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Nah kalau tidak ada teks wahyunya gitu. Nah kemudian enggak, itu bukan itu maksudnya. Nah muncullah nanti interpretasi misalnya yang mungkin mengarah ke rasional, misalnya nggak boleh tuh nyapu malam-malam gitu ya, atau menjahit malam-malam gitu ya, atau mungkin menjahit, menyapu gitu, atau potong kuku malam-malam gitu ya. Nah sekarang mungkin orang itu lebih ke arah rasionalismenya, oh iya nyapu malam-malam nggak boleh lah, nanti mungkin kurang terang, nggak bersih gitu. Oh, potong kuku mungkin ya takut kena lah kalau zaman dulu gitu kan. Nah itu sebenarnya pendekatan rasionalisme gitu ya. Oke, itu lebih dilihat dari sisi memang rasio, walaupun tool atau alat atau rasio atau akal atau logika itu masing-masing juga akan berbeda standarnya itu. Ya, jadi antara logikanya Yunani dengan Islam ya dengan di Indonesia itu juga dia akan berbeda. Oke, ya dari rasionalisme itu adalah kebenaran yang bisa dicerna oleh logika gitu ya. Itu adalah rasionalisme. Sementara empirisme itu adalah kebenaran yang bisa atau yang nampak, yang kelihatan oleh panca indera. Ya, jadi kalau secara bahasa etimologinya itu adalah ya empiris gitu ya. Jadi pengalaman dari empirical ya, empiris ya. Jadi sesuatu yang nampak, yang bisa diobservasi oleh panca indera gitu ya. Jadi yang kelihatan. Nah, jadi kalau tadi hanya berdasarkan akalnya, kok kalau ini enggak, ini yang kelihatan kayak gimana sih? Gitu ya, misalnya gini, misalnya Palestina misalnya gitu ya, kita lihat sekarang itu jelas genosida gitu ya, genocide gitu ya, karena kelihatannya itu jelas gitu ya, itu empirismenya gitu. Tapi di balik itu sebenarnya juga ada unsur-unsur yang lainnya ya, ada kepentingan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat secara empiris, yaitu adalah pembantaian atau pemusnahan suku bangsa misalnya gitu ya. Nah jadi etimologinya empirisme itu empiris ya, empire gitu ya, termasuk juga yaitu adalah bagaimana sebuah kebenaran, pengetahuan atau ilmu adalah sesuatu yang yang bisa diobservasi oleh panca indera. Jadi pengalaman yang dimiliki oleh seseorang itu dia menjadi sumber ya dari pengetahuan. Dan kita pahami empirisme itu sebenarnya lawan dari rasionalisme. Kenapa? Karena tidak semua yang rasional itu empiris ya, dan tidak semua yang empiris itu rasional gitu ya. Ada yang kelihatan misalnya nih ya, ini kan fakta gitu ya. Jadi sesuatu yang sesuatu yang kelihatan gitu ya, tapi ternyata itu nggak rasional gitu. Misalnya ada seseorang yang banyak ya, misalnya seorang tuh jatuh dari tebing jurang gitu ya, harusnya dia tuh meninggal gitu, tapi faktanya nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin anak kecil yang dia tuh tertabrak mobil gitu ya, harusnya kan jatuh ke bawah gitu, ternyata dia bisa bangun dan bisa berlari gitu ya. Ini biasanya nanti berdasarkan memang pengalaman. Saya yakin nih Ibu dan Bapak sekalian sudah sering sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang misalnya harusnya tuh saya tuh meninggal tuh harusnya gitu ya, tapi kok enggak ya, kok alhamdulillah sehat gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian pernah ya, mungkin qadarullah misalnya pernah tabrakan, atau mungkin pernah terjatuh, atau mungkin macam-macam lah gitu ya. Banyak juga orang yang mungkin apalagi zaman-zaman yang ketika masa perjuangan gitu, itu banyak sekali sesuatu yang empiris, nyata, tapi nggak rasional gitu ya. Nah, ya ini bicara tentang empiris. Apakah itu juga sumber kebenaran? Nah, nanti ujungnya masing-masing ya tidak semuanya 100% ya. Jadi ada beberapa itu memang yang bisa membuktikan itu ya. Jadi panca indera itu sebagai sumber utama yang paling jelas ya, jadi yang udah yang kelihatan gitu ya. Nanti ada yang berikutnya gitu ya. Jadi tergantung dari semua hal yang diketahui oleh manusia itu tergantung pada bagaimana dia itu menggunakan panca inderanya
ya. Panca indera yang mulai dari mendengar, melihat, menyentuh, ya, dan juga mereka yang dimiliki itu termasuk juga berbicara gitu ya. Jadi dari cara berbicara, kemudian juga kosakata yang digunakan itu juga sangat mempengaruhi. Jadi empirisme ini sebenarnya dia tuh menolak tentang keyakinan bahwa manusia itu memiliki atau mempunyai fitrah pengetahuan di dalam dirinya. Ya, kemarin masih ingat kan salah satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Sesungguhnya setiap Bani Adam, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Ma makna fitrah? Ma makna fitrah fi hadhihi riwayah? Apa fitrah itu Islam atau Hanif. Nah, kalau menurut empirical ini empirisme enggak gitu ya. Jadi manusia itu hidup dari konstruk sosial yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi manusia itu terbentuk oleh budaya atau oleh kepercayaan yang ada di lingkungannya. Nah, setuju atau tidak? Ya, we can discuss about it ya. Jadi lebih melihat bahwasanya fitrah pengetahuan manusia itu dia tidak ada gitu. Jadi ini menolak untuk teori tentang mungkin tabula rasa gitu ya. Tabula rasa itu. Jadi tanpa adanya pengalaman, sebuah pengetahuan itu tidak akan bisa terbentuk gitu ya. Misalnya sekarang kita itu makan nasi dari beras gitu ya. Nah, kenapa bisa makan nasi ya dari beras yang direbus? Karena pengalaman dari orang-orang terdahulu. Ya mungkin mereka tuh dulu makan apa, kacang-kacangan, biji-bijian, ada yang makan kemudian meninggal gitu ya. Ada yang makan kemudian energinya tambah, oh itu kopi gitu ya. Ada yang makan kemudian dia jadi sehat gitu ya. Ada yang makan kemudian misalnya asam urat gitu ya, oh itu emping gitu ya. Enggak, itu enggak semuanya gitu, itu berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian ini kedokteran juga sama ini ya. Kalau ilmu kedokteran juga biasa dari berbagai pengalaman yang kemudian nanti dituliskan trial and error atau eksperimen gitu ya. Nanti dalam Islam itu disebut dengan metode tajribi. Ya, itu menjadi hal yang menarik. Tokohnya adalah Francis Bacon ya, dan juga Thomas Hobbes yang itu terkenal dengan salah satu pandangan mereka itu adalah bahwa semua pengetahuan bisa terbentuk dengan menggabungkan apa yang telah dialami oleh manusia gitu ya. Jadi berbagai pengalaman yang dialami oleh manusia itu kemudian membentuk dirinya gitu ya, membentuk dirinya, dan juga tentu saja nanti lingkungan akan juga ikut berperan. Misalnya gini, kenapa sih ini ibu dan bapak sekalian udah malam-malam gitu ya, habis isya gitu kok masih mau belajar gitu ya? Oh ternyata ada satu keinginan gitu ya, yang mungkin juga bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungannya, karena lingkungannya adalah mungkin sebagai pendidik atau mungkin juga memiliki jiwa pembelajar gitu. Saya mau belajar gitu ya. Nah itu juga bagian dari sesuatu yang membentuk pengalaman. Oh kayaknya saya harus tadi ketemu saya ada mau daftar di S2 juga di Sirojul Falah. Tanya bapak boleh tahu aktivitasnya apa? Oh, saya kepala sekolah katanya. Jadi kalau kepala sekolah itu wajib katanya itu harus S2 katanya. Oh iya 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 iya. Berarti ya dari pengalaman itu, dan kadang juga nanti ada di situ ada fungsi hukum juga yang kadang memaksa gitu ya. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang memang juga dari pengalaman spiritualnya, dalam artian itu oh ya tadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim misalnya seperti itu ya. Jadi di sini pengalaman itu menjadi hal yang bisa membentuk cara pandang seseorang sampai bisa memengaruhi bagaimana mereka berperilaku dan kepribadian yang terbentuk dari pengalaman tersebut. Wah, ya ini menarik nih, masuk ke sedikit ke psikologi juga gitu ya. Jadi bagaimana pengalaman seseorang itu akan sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya. Misalnya nih, mohon maaf nih ya, misalnya ada statement misalnya dari suku tertentu gitu ya, nggak usah sebutkan lah ya. Jadi mungkin statement pandangan kita nih mungkin ya, oh suku tertentu itu dia rajin bekerja gitu ya, ulet gitu ya. Ada suku yang lainnya itu dia kalau ngomong itu suaranya itu kenceng gitu ya, suaranya keras padahal orang itu lembut gitu ya.
oh ada suku yang lain ini dia tuh bisa pandai berdagang gitu ya. Ada suku yang lainnya juga mungkin dia itu pelit gitu ya. Nah, itu adalah stigma atau pengalaman-pengalaman yang kadang itu membentuk diri kita sehingga kemudian muncullah kadang kayak semacam hegemoni gitu ya. Kadang merasa oh kita lebih tinggi ya, mungkin suku kita itu lebih bagus dari yang lainnya gitu ya, atau mungkin posisi kita lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, di situ sebenarnya nanti ada salah satu dulu ya dari fungsi agama gitu ya. Jadi kepribadian seseorang ya, perilaku itu jelas dipengaruhi itu oleh lingkungan sebesar apa ya, setinggi apa, ada persentasenya tidak. Gimana caranya tuh? Jadi kita ingin mengetahui ya, ini sub ilmu ya, cabang ilmu lah ya. Kita ingin mengetahui tentang pengaruh dari lingkungan ya terhadap misalnya personality ya dari seseorang. Bagaimana caranya? Wah, nanti boleh saya tanya nih ya. Oke, saya masih ada waktu dulu nih setelah empirisme ini. Jadi jangan salah juga ya, empirisme itu dia melihat bagaimana sebuah fakta, realita, nanti cabangnya itu adalah fenomenologi ya, sebuah fenomena yang itu dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Yang benar ya, ya memang itu udah kelihatan tuh. Misalnya tadi Palestina itu dibom gitu, dibunuhi kan udah kelihatan itu ya. Fenomenanya seperti itu, mau mengelak apa lagi gitu ya. Nah, atau mungkin yang juga Mas ini Rohingya misalnya. Kan faktanya Rohingya itu seperti itu gitu, fenomena seperti itu. Nah, ini aliran empirisme itu dia melihat seperti itu, walaupun nanti tidak semua case gitu ya. Ada beberapa itu yang perlu adanya makna di balik realita itu sendiri ya. Nah, tadi termasuk juga yang terkait dengan dualisme ya. Apa itu dualisme? Dualisme itu adalah aliran yang mengungkapkan bahwa realitas terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Ya, jadi masing-masing itu memiliki sifat unik ya yang tidak bisa dihilangkan. Misalnya dalam teori psikologi itu ada double personality ya, kepribadian ganda gitu ya. Nah, kayak gimana sih sebenarnya kepribadian ganda di dalam Islam gitu ya? Kalau saya menjawab ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan imma syakiro wa imma kafuro gitu ya. Inna hadainahum sabila imma syakiro wa imma kafuro. Ya, betul ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada dua jalan dan itu juga ada pada diri manusia. Artinya manusia itu memiliki potensi untuk berbuat baik dan juga ada potensi untuk berbuat jahat. Dan kalau kita pahami tidak semuanya orang yang jahat itu jahat terus gitu ya. Tidak semuanya orang yang baik-baik terus gitu ya. Makanya di dalam hadis itu kan jelas gitu ya, bahwa mulai yang dari innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa subuhati faqad istabra alidini wa irdi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a haula khima yusiku ayyat ta'afih, dan seterusnya sampai ketika bicara tentang ketika seseorang itu beramal hatta yakunu bainahu wa bain illa diraun, kemudian juga fasabaqal qadara fa amala bi amlin ahlin nar fayadkhuluha, dan seterusnya gitu ya. Artinya bahwa manusia itu memiliki potensi itu dua-duanya gitu. Jadi kalau dalam teori psikologi itu adalah double personality ya, manusia itu mungkin ya ada kadang-kadang itu jahat, kadang itu baik, kadang itu benar gitu ya, kadang itu berbuat salah. Nah, ini ya, ini yang mungkin kalau dikatakan dalam hadis itu kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun gitu ya. Jadi ya manusia itu pernah berbuat salah, baik itu sengaja ataupun tidak. Bahkan dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwasanya ya kalau manusia itu tidak berbuat salah dan berbuat dosa gitu misalnya, itu Allah Subhanahu wa taala itu akan menggantikan makhluk yang lainnya yang bersalah, berbuat dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tetapi kadang kita itu kurang ya, belum mungkin mampu untuk bisa memahami bagaimana karakter manusia yang lainnya gitu ya. Dengan mudah mungkin kita menjudge ya, dengan mudah kita menghukumi, dengan mudah kita mungkin mencela, mengumpat
gitu ya. Kita ingat sekali tuh bagaimana kisah Nabi SAW ketika beliau itu menghukum seorang yang berzina, kemudian ada sahabat itu yang mencelaknya, kemudian dilarang oleh Nabi gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Kita sudah bagus, dia sudah menerima itu, jangan boleh dicelak lagi. Nah seperti itu. Makanya kemarin masih ingat salah satu dari belajar filsafat ilmu ini adalah agar kita itu lebih bijaksana dan juga bijak sini. Nah, gitu ya. Jadi di tokohnya itu adalah Thomas Haidt yang menyebutkan tentang zat dan pikiran merupakan suatu hal yang berbeda dan keduanya akan saling melengkapi untuk membentuk suatu pengetahuan. Ya, jadi ini menarik nih kalau dalam tradisi lokal itu biasanya itu ya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan menciptakan itu berpasang-pasangan gitu ya. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian nanti ditarik ke yang lainnya gitu. Jadi banyak. Gitu. Tapi intinya sebenarnya lebih kepada bagaimana sebenarnya dua sisi yang berbeda itu dia saling melengkapi. Ya, tapi juga tidak seperti perkataan Joker juga tuh yang mengatakan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya, tidak seperti itu juga gitu ya. Jadi dualisme adalah aliran yang menyebutkan bahwa realitas terdiri atas dua akar yang sifatnya unik dan tidak dapat dihilangkan. Ya, jadi ketika melihat, nah nanti gimana nih? Berarti nanti kalau bicara tentang penguasa semesta, misalnya berarti ada kayak yin dan yang gitu ya, ada kekuatan baik, ada kekuatan jahat gitu ya, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya. Gitu ya, itu nanti mungkin bisa dikaji lagi lebih mendalam lagi gitu ya. Ini adalah dualisme. Jadi kalau dualisme itu standar ganda lah bahasanya gitu ya. Oke, nah kemudian nanti akhir dari sebuah perjalanan pemikiran yang muncul saat ini yang selalu sering saya sampaikan di sini adalah positivisme gitu ya. Positivisme ya berdasarkan ilmunya itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari apa yang diketahui pasti dan hal yang nyata. Ini juga berangkat dari sebenarnya empirisme gitu. Jadi yang kelihatan yang ada, dia kan harus diukur gitu ya, harus diukur, harus ada standarnya. Kalau orang bilang api itu panas gitu ya, nah api itu panasnya itu berapa ukurannya gitu ya. Kemudian es itu dingin, ya dia itu bisa misalnya air itu bisa membeku. Nah membekunya tuh di ukuran berapa gitu ya. Bahkan sekarang itu sudah ada misalnya yang suka makan pedes-pedes nih, ternyata sudah ada ukuran untuk mengukur kepedasan. Ya kalau kita beli di chicken itu ya paling mau level berapa, 1, 2, 3 gitu ya. Itu level sebenarnya, bukan ukuran, tapi ada alat khusus untuk mengukur kepedasan. Ya, jadi pedas itu seperti apa, pahit juga sama gitu ya. Nah, itu positivisme itu berangkat dari situ, tapi dia memang secara kontribusi untuk ilmu pengetahuan dalam konteks Western tadi memang ya ini akarnya gitu ya, akarnya karena memang sesuatu itu harus pasti. Misalnya jarak misalnya dari Jakarta ke Bogor gitu ya, berapa nih? Mungkin antara 50 sampai 60 kilometer gitu. Itu kan itu pasti itu gitu ya. Jadi itu udah jelas dan terukur gitu ya, terukur. Nah, apakah semuanya seperti itu? Ya kita lihat ya. Jadi positivisme itu terfokus pada suatu fakta yang nyata, berarti tadi empiris, dan mengesampingkan hal-hal yang di luar realitas dan kenyataan yang tidak terlihat. Nah, di sini kita menemukan bahwa positivisme itu adalah ya berakar juga dari empirisme yang melihat sebuah fakta itu didasarkan kepada kenyataan yang nampak yang bisa dicerna oleh panca indera. Sehingga sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera itu dianggap tidak ada. Ya, tidak ada misalnya ruh gitu ya, kemudian juga mungkin makhluk-makhluk yang lainnya gitu ya, itu atau mungkin juga wahyu gitu ya, malaikat dan lain sebagainya gitu ya, karena dia nggak empiris dan tidak bisa dicerna gitu ya dalam pemahaman mereka itu ya. Jadi positivisme ini dia mirip dengan empirisme di mana pengetahuan berdasar pada pengalaman yang didasari oleh indrawi.
gitu ya, indrawi gitu. Misalnya batu itu ya dia keras gitu ya, dia keras. Mungkin nggak seseorang itu makan batu gitu ya. Oh ternyata ada juga faktanya dulu di daerah Lampung itu di zaman Jepang itu kalau disuruh makan batu, akhirnya dia makan batu gitu ya. Dan dimakan ya ternyata tubuhnya itu juga bisa mengikuti ininya ritmenya juga gitu ya dan bisa ini juga gitu ya. Dan yang lainnya banyak sekali itu ya apa realitas-realitas yang kelihatan nampak gitu ya dan itu kadang memang apa ya tidak logis juga gitu ya mungkin orang tuh nggak sampai ke sana gitu ya kemudian manusia tidak akan pernah mengetahui sesuatu ini menurut positivisme ya jadi manusia itu tidak dapat mengerti sesuatu lebih dari apa yang dilihat berdasarkan fakta yang nyata manusia tidak akan mengerti sesuatu di balik fakta tersebut bila mereka tidak melihatnya ya. Nah, tadi kalau bukan berarti pakai mikroskop kan nggak kelihatan, bukan. Itu juga bagian dari alat yang digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa dilihat oleh mata lah, penglihatan misalnya gitu ya. Itu juga masuk ke dalam tadi realita dan masuk ke dalam positivisme. Misalnya menggunakan teropong misalnya melihat bagaimana jarak matahari, kemudian planet-planet, kemudian mungkin juga ke galaksi gitu ya dan lain sebagainya itu juga adalah positivisme juga. Jadi kelihatan tinggal dia hitung, kecepatan cahaya ini berarti berapa nih gitu ya, dihitung di situ ya. Nah tokohnya adalah Henry de Saint-Simon dan juga Auguste Comte ya yang mengatakan bahwa semua pengetahuan manusia harus menarik hubungan sebab akibat. Nah, inilah yang kemudian memunculkan ya teori tentang kuantitatif ya, adanya sebab akibat ya, adanya kausalitas hubungan. Ya, hubungan yang sifatnya kausalitas X itu dipengaruhi oleh Y ya. Kemudian Y itu ya ternyata juga bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah, kita sudah bicara tentang kuantitatif dan toolnya adalah menggunakan statistik ya atau ilmu statistik itu ya itu adalah positivisme ya jadi nah lagi-lagi ini paling penting nih agak di level S2 ini adalah berarti yang kita pelajari atau yang kita lakukan dalam penelitian skripsi misalnya itu adalah kebenaran yang sangat parsial gitu ya, sangat parsial dan perlu adanya tumpukan-tumpukan dari pengetahuan yang lain untuk membuktikan ya, untuk trial and error-nya untuk pembuktian itu. Ya, makanya kemudian kalau S1 ya X1 terhadap Y, kemudian kalau S2 itu ya X1 dan X2 terhadap Y, atau mungkin X1, X2 dan X3 melalui mediator atau intervening terhadap Y ya nanti level lebih tinggi X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y sendiri dipengaruhi oleh eksogen dan juga variabel endogen. Nah, itu masuk ke dalam SEM gitu ya. Itu nanti di kuantitatif di metodologi pembelajaran. Oke, kemudian realisme ya. Jadi realisme adalah aliran yang ada dalam ilmu pengetahuan yang dia mempermasalahkan objek dari pengetahuan manusia. Ya, jadi realisme itu memandang bahwa manusia itu sejatinya berada di luar diri manusia itu sendiri. Ya, misalnya pengetahuan mengenai pohon misalnya gitu ya, atau tentang binatang, atau tentang bumi, tentang kota gitu ya. Jadi dia sebenarnya memahami bagaimana sebuah kenyataan gitu ya, sebuah kenyataan yang sebenarnya itu dia berada dalam cakupannya. Nanti mungkin bisa menggunakan kita dekati ya dalam pembagian dari realisme itu sendiri alirannya. Jadi ada dua nih. Yang pertama adalah aliran realisme rasional, yaitu aliran yang di sini itu realisme yang sifatnya klasik. Kedua ya ada juga yang religius ya, aliran yang klasik itu biasanya berpangkal pada tadi yang apa sih yang religius yang Aristoteles itu ya, yang dia melihat bahwasannya ya di dalamnya itu nanti berkembang tentang dunia materi adalah nyata dan ada di luar orang yang memperhatikannya gitu ya. Jadi ada sesuatu di luar diri ya, di luar dari istilahnya itu kemampuan manusia, akal manusia ya, yang itu sebenarnya ada tetapi dia tidak bisa istilahnya itu dicerna oleh panca indera gitu ya.
Nah, di sini termasuk juga nanti ada yang paling terkenal ya, Thomas Aquinas ya, yang menyatakan bahwasanya jiwa adalah salah satu hal yang penting ya, meski tidak nyata seperti badan. Ya, oleh karena itu ya, jadi Allah ini berpendapat bahwa jiwa dan juga badan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia ada unsur bukan hanya sesuatu yang nampak gitu ya, tetapi sesuatu yang tidak nampak pun itu sebenarnya ada gitu ya. Itu sebenarnya ada. Nah, tetapi memang dia lebih kepada kan nanti beberapa aliran itu misalnya di aliran realisme yang sifat itu skeptis atau eksperimental ya. Jadi yang berpandangan bahwa dunia yang ada di sekeliling kita itu nyata. Ya, maka yang menjadi salah satu tugas ilmu pengetahuan yaitu menyelidiki semua isi yang ada di dalamnya, dan hal ini bukan lagi tugas dari filsafat itu sendiri karena dia masuk ke dalam metodologi ya, atau metode untuk memahami, untuk mengetahui sebuah kebenaran dari alam semesta ini. Ya, menurut aliran ini bahwa alam memiliki sifat yang menetap ya. Dia memang bisa berubah, tetapi perubahan itu langsung sesuai dengan hukum alam yang bersifat menetap dan membuat alam semesta terus berlangsung menurut susunannya yang teratur. Ini berarti ketika dia melihat mungkin tata surya misalnya, atau mungkin juga galaksi gitu ya, atau mungkin juga sel-sel itu sendiri, itu adalah bagian dari alam yang kemudian dia sebenarnya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, dan dibalik ya yang fisik, yang realitas itu ada sesuatu yang memang menjadi kekuatan, menjadi energi yang mungkin belum tersampaikan gitu ya. Nah, kemudian dari situ muncul nanti aliran sekulerisme. Kita sering dengar ya. Jadi ketika gereja dengan doktrin-doktrinnya itu mereka lebih kepada ya doktrin ya, artinya itu ya menurut mereka itu adalah wahyu gitu ya, wahyu menurut mereka gitu ya. Tetapi ternyata berdasarkan riset, berdasarkan eksperimen dan juga ilmu pengetahuan yang berkembang ternyata berbeda gitu ya. Contoh paling jelas kemarin itu adalah tentang bukan kemarin ya yang contoh yang paling jelas adalah tentang bagaimana matahari itu sebagai pusat tata surya, jadi bukan bumi gitu ya. Nah, juga nanti ilmu pengetahuan yang lainnya, itu bisa dikaji tuh. Ya, jadi, nah dari situ kemudian muncullah, oh berarti ya sudah, kalau masih percaya dengan agama, ya silahkan, agama itu adalah tempatnya ya untuk ritual, untuk ibadah saja, jangan terkait dengan istilahnya politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada agama menurut kalangan sekulerisme itu adalah dongeng ataupun juga legend atau legenda yang tidak bisa dibuktikan dengan istilahnya itu sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Nah, seperti itu ya. Ini kalangan sekulerisme sekarang ini yang berubah. Jadi, sekulerisme di sini bukan membedakan, tapi dia lebih kepada bagaimana yang menganggap bahwasanya tadi agama itu hanya sebagai sebuah ritual, sebuah kepercayaan, tidak ada kaitan dengan hal-hal yang lainnya, karena berdasarkan pengalaman pada masa lalu di Barat itu yang perbedaan yang sangat signifikan, bahkan bertentangan antara ilmu pengetahuan ya dengan dengan agama atau dengan doktrin atau dengan kepercayaan yang ada dalam agama. Nah, itu ketika Kristen itu dengan ilmu pengetahuan ya. Bagaimana dengan Islam? Nah, kemudian muncullah perdebatan cukup panjang dan juga kajian-kajian mendalam mengenai ilmu pengetahuan di dalam Islam. Apakah misalnya perkataan dari Syakib Arsalan misalnya, lima data akharul muslimun, wa taqaddama ghairuhum, itu menjadi sebuah realitas yang perlu adanya tajdid atau pembaharuan dalam ilmu pengetahuan ya atau tidak. Yang terakhir adalah intuisionism ya. Jadi ini adalah berbanding dengan idealisme. Intuisionisme adalah aliran yang menganggap bahwa naluri atau perasaan sebagai kebenaran atau pengetahuan yang valid. Intuisi
Wah, ya ini nanti masuk ke dekat-dekat dengan Irfani. Nah, dari semua itu, kemudian ketika kita berbicara tentang ya filsafat pendidikan, pemikiran pendidikan agama Islam, kita akan menemukan sebenarnya ya tentu saja kritik terhadap metodologi penelitian, yaitu kenapa ya dalam penelitian pendidikan agama Islam yang sering muncul itu adalah kuantitatif. Wah, ini nggak apa-apa ya, agak sedikit kritik terhadap kuantitatif, walaupun saya juga nggak anti dengan kuantitatif sebenarnya gitu ya. Tapi mendudukan kuantitatif itu sebagai sesuai dengan tempatnya. Artinya begini, salah satu dari kritik saya itu adalah kenapa ya prodi kita ini pendidikan agama Islam ya di kampus lain tentu saja itu sering sekali dalam penelitiannya, dalam tesisnya, dalam mungkin makalah-makalahnya atau jurnalnya sering sekali hanya menjadikan ya lembaga Islam, kemudian juga mungkin pelajar-pelajar Islam gitu hanya sebagai objek ya dalam sebuah penelitian dengan metode yang tadi berakar pada positivisme. Nah, berarti salah satu solusinya adalah diperlukan adanya pengembangan-pengembangan, inovasi-inovasi yang terkait dengan metodologi penelitian yang didasarkan kepada kebenaran wahyu Islam. Nah, kebenaran wahyu Islam atau syariat Islam sendiri bukan hanya yang sifatnya adalah tekstual, tetapi sesuatu yang kontekstual, bahkan mungkin intisarinya atau mungkin juga base-nya adalah dari Quran gitu ya atau hadis gitu ya. Kemudian itu bisa dikembangkan sehingga sampai saat ini ya tidak ada tuh yang namanya statistik syariah gitu ya. Statistik syariah kalau ada perbankan syariah, asuransi syariah, resort syariah, hotel syariah gitu ya. Nah, ini statistik syariah, metodologi ya penelitian berbasis Islam. Oh, itu sering kita bahas tuh ya. Termasuk juga sebenarnya apa sih yang dipahami dari islamisasi sains itu ya, ilmu pengetahuan yang Islam itu yang seperti apa? Apakah harus ada ayatnya, harus ada Al-Qur'annya atau tidak? Termasuk pertanyaan terakhir dari saya tadi yang saya sebutkan itu dalam konsep epistemologi ya, apakah sebuah kebenaran atau sebuah ilmu pengetahuan yang valid ketika ya sumbernya itu adalah dari makhluk yang merasuk ke dalam jasad atau tubuh manusia yang menginformasikan tentang sebuah kenyataan di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. And we can discuss about it. Terima kasih, itu dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi bersama terkait dengan tadi bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan ya itu didasarkan kepada paradigma cara berpikir, termasuk juga berpikir untuk mencari sebuah puncak kebenaran dalam hal makhluk dan juga holik, serta bagaimana kebenaran dari ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau nanti gantian saya boleh tanya juga nih. Gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik menurut saya nih. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya sambil minum dulu. Silahkan. Ustaz Dede. Monitor Pak Dokter. Wes. Gimana Ustaz Dede? Kira-kira ini sangat viral itu di YouTube itu. Tadi sudah pertanyaan. Jadi itu bisa dijadikan referensi tidak itu ya? Percaya nggak percaya, tapi dalam konteks ilmu pengetahuan yang Islam, itu bener nggak sih Ustaz Dede? Setuju nggak nih? Paham nggak pertanyaan saya? Nah, bisa nggak nih? Ya, jelas ya tadi ya. Jadi apakah sebuah kebenaran ketika atau langsung aja lah bahasanya gitu. Jadi ada orang yang meruqyah
gitu ya. Ruqyah itu nggak tahu sengaja atau apa gitu, intinya dia kemudian ngobrol dengan makhluk yang ada di situ. Kemudian makhluk itu berbicara panjang lebar tentang semesta, tentang pokoknya tentang banyak sekali ilmu pengetahuan, terutama kejadian-kejadian di masa lalu dan kejadian-kejadian di masa depan. Saya rasa itu tahu tuh siapa tokohnya gitu, di YouTube itu banyak sekali pengikutnya itu ya. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih Ustaz Dede itu bisa dibagi sebagai sumber ilmu pengetahuan gitu? Silahkan. Mhm. Oh, kayaknya agak itu suara saya. Enggak, agak jelas juga. Ah, atau yang lain boleh juga nih. Atau ada yang mau bertanya dulu boleh. Ibu Soleha mau Jelas. bertanya silahkan. Oh iya, kayaknya sinyalnya kali Pak Dede ya. Iya sinyalnya dok. Iya Oke, pokok. Ya, Pak nanti boleh Dokter. jawab ya. Sinyalnya. Oke, Nah, Bu Soleha dulu ya, nanti Pak Dede. Oke, bisa makasih Pak nggak? Dede. Udah nyambung ya? Nyambung ya? Udah Ya, nyambung belum? boleh. Boleh. Kalau Ya, nggak Pak Dede dulu deh, nggak apa-apa. Silakan Saudara gimana ya. nih? Terkait masalah urusan eh, goib kan ya, kita tahu betul Iya. la ya'lamul ghaiba illallah. Eh, Mhm. dan juga kalaupun ada yang viral seperti itu, saya pernah baca di dalam buku Muhammad Isa Daud, Pak Dokter. Oh iya, betul. Guru Ya, ya. Muhammad Isa Daud Mhm. itu pernah menerbitkan buku Dialog dengan Jin Muslim. Mhm. Ya, kalaupun memang itu bisa bisa dibuktikan kebenarannya, boleh jadi bisa aja seperti itu. Karena komunikasi dengan alam gaib menurut orang-orang yang memang menekuni hal itu bisa Mhm. terjadi. Nah, cuma terkait masalah percaya atau tidak itu dikembalikan kepada pribadinya masing-masing terkait masalah hal itu ya. Tapi kalau dilihat di buku saya pernah baca itu buku, bahkan di bukunya juga masih ada di rumah saya. Mhm, betul Pernah betul. baca Mhm. buku Muhammad Isa Daud itu luar biasa emang dialog dengan jin muslim. Bahkan Nafarun itu di dalam Al-Qur'an itu ketika Kangjeng Rasul bertemu dengan para jin itu, mengislamkan jin yang Nafarun itu satu golongan, Mhm. ada yang mengatakan Golongan. 8 Mhm. orang jin, ada yang mengatakan 40 orang jin, ada yang mengatakan ya lebih dari 40 seperti itu. Sampai dengan hari ini ya masih ada, bisa dipertahankan itu eh, bahasa Kangjeng Rasul mengislamkan jin-jin pada saat itu. Nah, Dan itu oke. juga bisa Mhm. dibuktikan dengan ilmiah, bisa dibuktikan dengan ilmiah, Pak Dokter. Ya Nah, itu ya. sepengetahuan saya. Nah, menarik nih Pak Dede. Justru bagaimana membuktikan, misalnya tadi itu istilahnya itu jin yang diislamkan oleh Kanjeng Nabi SAW itu bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu benar gitu? Standarnya apa? Ukurannya itu apa gitu? Ya kembali saya katakan tadi terkait masalah urusan gaib kan ada orang-orang tertentu yang memahami itu. Mhm. Tidak semua orang bisa menguasai hal itu. Gitu. Mhm. Jadi kalaupun bisa dibuktikan dengan ilmiah, ya bisa. Itu contohnya Muhammad Isa Daud menerbitkan buku Dialog dengan Jin Muslim. Mhm. Berarti kan dia bisa membuktikan apa yang dia lakukan dengan salah satu jin muslim itu. Nah, salah satunya Hmm. dikeluarkan buku itu yang dari Muhammad Isa Daud. Ya mungkin itu bisa jadi referensi bahwasannya kita yang di alam nyata ini bisa berkomunikasi dengan makhluk yang di alam goib, dan kita meyakini itu dan mengimani juga hal itu kan Pak Dokter. Iya betul sih. Tapi tadi kalau menurut saya agak sedikit rapuh gitu ya, terlalu Rancu ya. kurang valid ya, kurang valid Hmm. ketika hanya argumentasinya adalah buktinya bukunya itu diterbitkan gitu kan. Nah, jadi kalau tadi tentang keimanan, tentang yang gaib itu kan jelas sekali ya untuk minunabil gaib gitu. Tapi dalam konteks tadi misalnya mengabarkan, soalnya gini, yang di YouTube itu kan dia cerita tentang sejarah masa lalu misalnya tuh di Indonesia gitu kan, kemudian juga di Bogor, kemudian juga di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Timur Tengah sana gitu. Nah, itu gimana untuk cara membuktikan bahwa itu benar gitu? Ada salah satu guru saya, Mhm. yang Heeh. itu ya ini tergantung keyakinan sih Pak Dokter ya. Itu Iya membuktikan betul betul. Mhm. ketika karena memang sudah ada di level yang tertentu, dia juga bisa Mhm. memanggil jin yang ada
Palestina, misalkan jin yang ada di daerah-daerah jauh gitu, sepersekian detik Pak Dokter. Gitu. Itu dibuktikan apa? Dibuktikan dengan cara dia berkomunikasi dan juga mengetahui kondisi keadaan yang kita nggak tahu. Contoh misalkan, Pak Dokter hari ini apa? Pak Dokter ini sedang rumahnya seperti apa? Kondisi dalam rumahnya seperti apa? Nah itu dibuktikan sama komunikasi via gaib itu. Salah satu itu ulama besar Pak Dokter. Nah kita juga kalaupun memangnya meyakini hal itu ya wajib meyakini, cuman memang kalau jin itu kan nggak bisa nggak bisa 100% kita percaya, karena ada yang bilang jin itu ada juga yang banyak bohongnya gitu. Ya mungkin menarik sih, jadi gini standar. Itu mah cuma sudut pandang saya aja Pak Dokter ya, terkait mas itu banyak teman-teman yang lebih paham itu. Ustadz Mahfud tuh, dia mah udah akrab benar sama jin. Sama Ustadz Puji juga sama tuh dia mah. Iya, percayalah gitu. Tapi gini maksud saya itu, justru itu adalah antitesis dari pemahaman yang positivisme rasional dengan empiris gitu kan. Tetapi kita juga harus punya ukuran ya. Memang nggak bisa juga sih kalau kita ukurannya itu tadi sama juga dengan ketika saya mengatakan ini objek Islam kok dikaji dengan non-Islam gitu kan. Nggak bisa juga gitu ya. Jadi ukurannya itu bukan rasional, nggak masuk akal, bukan itu memang, tetapi memang kita harus punya standar misalnya gitu ya. Nah tadi standar ini jujur apa enggak nih ininya gitu kan ya. Ketika mungkin ya kita juga percaya ada beberapa tokoh, ada beberapa orang yang memang diberikan itu gitu. Tapi kemudian untuk kalau misalnya kita bandingkan, ini sebenarnya kemarin tuh saya diskusi sebenarnya tentang sejarah yang ada di Bogor, kemudian juga di Pulau Jawa pada umumnya gitu, kemudian diambil namanya itu, istilahnya itu adalah mediumisasi. Wah gitu ya, mungkin tahu kan ya, jadi mediumisasi. Jadi dia mengambil informasi melalui medium, melalui media, melalui wasilah tadi itu untuk mencari sebuah kenyataan. Nah sayang itu tadi banyak yang menganggap itu, yang orang awam terutama gitu ya, menganggap itu ya, oh itu benar itu seperti itu, dan faktanya ketika dikaji, dikomparasi dengan catatan-catatan sejarah misalnya, oh iya benar seperti ini gitu. Nah, gitu ya. Ini menarik gitu. Jadi kan kita bicara tentang epistemologi. Oke, nanti boleh juga nih yang lain buat komentar. Biasa kalau udah mau akhir-akhir pada mau komentar nih ya. Oh Pak Ustadz Dede Firdaus ya. Tapi kayaknya sebelum itu kita kasih ke Ibu Soleha dulu kayak Ibu Eha dulu ya, mau bertanya, nanti baru ke Pak Dede Firdaus, walaupun tadi nyambung sih sebenarnya gitu ya. Atau Bu Eha mau bertanya dulu? Iya Pak Dokter. Ya silakan dulu, nanti ke Pak Ustadz Dede ya, silakan. Tadi masalah gaib ya Pak Dokter. Memang betul. Kita harus percaya gaib ya. Tapi kalau Betul. yang masalah tadi apa tuh? Masalah jin gitu ya. Apa bedanya jin, iblis sama setan Pak Dokter? Itu kalau di dalam Quran disebutkan itu terkutuk gitu. Itu apa bedanya Pak Dokter? Ini kayaknya pelajaran ini nih, pelajaran akidah akhlak ini ya. Nanti kita kasih tanya yang jawab nih. Terus kalau misalnya kita percaya seperti itu ya Pak Dokter ya, memang apakah kita nanti termasuk syirik gitu Pak Dokter? Iya, baik. Ini biasa pertanyaan ibu-ibu biasanya nih ya, terkait dengan, kayaknya sudah jelas ya antara iblis kemudian jin dengan syaitan gitu ya. Jadi jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga iblis itu juga adalah salah satu dari kelompok atau jenis jin itu sendiri. Sedangkan syaitan itu juga ada dua pendapat. Tetapi mengatakan syaitan itu adalah ya makhluk ya, keturunan dari iblis. Ada juga mengatakan syaitan itu bisa berkata sifat juga, karena
karena minal jinnati wan nas. Jadi manusia yang memiliki sifat yang buruk itu juga bisa disebut dengan syaitan juga. Kemudian kalau kita percaya dengan itu tergantung percaya seperti apa. Kalau kita percaya kemudian meyakini dia punya kekuatan dan sebagainya, ya itu berarti syirik, tidak boleh. Tapi kalau mungkin dia ada kemudian menggoda manusia, kemudian juga ya kita fattahiduhu aduwa dan sebagainya, yaitu memang tugas kita gitu untuk memahami, ya mengimani, percaya mereka ada, dan juga tadi syaitonir rajim gitu ya. Nah, itu juga cukup jelas gitu ya. Ya nanti kita ke yang lain juga. Nanti sekarang kita tanyakan ke Pak Ustadz Dede dulu, nanti baru ke Ustadz Puji nih. Silakan Ustadz Dede nih, kayaknya mau komentar nih. Silakan. Kita sambil kita tanyakan ya yang silakan Ustadz Dede. Izin menanggapi. Mohon diluruskan. Pertama saya fokuskan untuk tadi masalah menerima informasi dari jin gitu ya. Ya. Betul. Dari informasi dulu. Jadi sesuai yang kabarkan oleh Nabi itu di salah satu hadisnya bahwa salah satu sifat jin itu adalah pendusta gitu ya. Jadi ada suatu peristiwa gitu ya, membawa 3 kali informasi salah, yang keempatnya baru benar katanya gitu ya. Jadi dari segi perbandingannya di antara sekian informasi yang disampaikan, kemungkinannya gitu hanya 1% lah kurang lebih begitu ya kalau kita gitu ya. Jadi karakter dasar jin itu adalah pendusta. Di situ baginda Nabi tidak menyebutkan apakah jinnya itu Islam ya, Muslim atau yang tidak Muslim gitu ya. Kedua, berdasarkan karakter gitu ya, atau sifat dari jin itu sendiri ya, memang jin ada yang Muslim dan ada yang kafir gitu ya. Jin itu sama seperti manusia, ada yang kafir, fasik, zalim ya. Jadi ada level-levelnya gitu ya. Nah sekarang perbedaannya apa sih jin dan setan gitu ya? Saya batasi jin dan setan dulu gitu ya. Dan di sini saya tidak mengatakan bagaimana hukumnya gitu ya, tapi lebih mengedepankan sikap yang lebih tepat gitu ya. Kita sebagaimana hadis-hadis atau kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi gitu ya. Perbedaan jin dan setan gitu ya. Jadi kadang-kadang di beberapa hadis baginda Nabi sering menyampaikan, kadang-kadang sering menyebut jin, tapi kadang-kadang sering menyebut juga setan gitu ya. Nah itu apa bedanya gitu ya. Pada dasarnya itu ya, itu kan makhluknya adalah jin, entah itu Muslim atau kafir gitu ya. Nah dikatakan biasanya baginda mengatakan setan gitu ya, walaupun itu jelas makhluknya adalah jin, ketika jin itu berinteraksi dengan manusia gitu ya. Jadi kaitannya dengan manusia ya, mengganggu, menggoda misalnya gitu ya. Dan itu juga disampaikan salah satu pendapat salah seorang ustadz gitu ya, yang tidak perlu saya sebutkan ya. Jadi kesimpulannya gitu ya, baik itu dia Muslim atau tidak, ketika jin itu berurusan dengan manusia, berinteraksi gitu ya, kita tahu sendiri kebanyakan kalau arahnya kemana sih kalau jin itu berinteraksi dengan manusia gitu ya, maka pada dasarnya dia adalah syaiton sifatnya ya. Ya jangankan jin gitu ya, manusia juga makhluknya manusia, tapi ketika dia melakukan perbuatan yang dilarang gitu ya, kan kadang disebut setan juga gitu ya. Jadi sifat lebih ke sifat yang makna itu berlaku bagi jin maupun manusia gitu ya. Nah itu jadi tadi nyambung ya, pertama dari menerima kebenaran informasi dari jin, dan kedua dari sifat gitu ya. Nah selebihnya untuk kesimpulannya saya serahkan kepada masing-masing ustadz, terutama kepada Pak Dokter ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, saya nanya dulu ke Pak Ustadz Dede nih. Kira-kira tadi ketika ada informasi seperti itu, tadi kan sebenarnya dasarnya adalah pendusta gitu. Tapi kadang suka benar. Tapi kalau kita melihat sekarang misalnya tadi ada di YouTube misalnya gitu, dan itu cukup viral gitu. Jadi bagaimana nih menyikapi? Jadi menyikapinya kalau maksudnya bukan kita sendiri, mungkin kita punya gagasan, walaupun kita punya pendapat, walaupun mungkin ada yang tidak setuju gitu. Jadi gini, standar untuk kebenarannya, ya kebenaran sumber itu, validitas lah dalam bahasa penelitiannya itu, validitas sumbernya itu bisa sikoh, tidak bisa dipercaya atau tidak gitu. Ya, jadi fokusnya itu patokannya bukan pada kebenarannya gitu ya. Memang faktanya gitu, apa yang disampaikan bisa benar, bisa salah gitu ya. Tapi patokannya fokusnya bukan di situ, ya. Kan kadang-kadang bukan dari jin saja, dari peramal, dukun yang disampaikan bisa benar gitu ya.
Walaupun Iya, secara betul. dibuktikan, oh ya dicek itu tidak benar. Bukan di situ fokusnya gitu ya. Tapi kalau dari pembuktian gitu ya, pengecekan gitu bisa diambil atau tidak, walaupun itu benar, itu kembali kepada ya sumbernya menurut saya. Jadi kalau yang itu sifatnya masih bisa dibuktikan, masih sifatnya indrawi, kan harus bisa dibuktikan secara rasional, ilmiah. Bagaimana kalau membuktikan kebenaran yang sifatnya goib gitu ya? Maka dalam ajaran kita tidak ada lagi sumber yang paling benar selain dari wahyu. Jadi berarti sumbernya itu sanadnya harus jelas gitu ya, nyambung kemana gitu ya. Ya mirip seperti hadis gitu kan. Kan di dalam hadis Al-Quran itu banyak hal yang disebutkan secara tidak rasional ya, goib gitu ya. Kita wajib percaya walaupun tidak bisa dibuktikannya. Kenapa? Karena yang menyampaikannya tidak mungkin berbohong gitu ya. Kalau dari segi hadis kan ada tatarannya, mutawatir, ahad dan sebagainya gitu ya. Nah kita bisa seperti itu kan tidak gitu ya riwayatnya ini gitu ya. Nyambung sanadnya itu nyampe kemana sampai benar-benar seorang yang mengatakan itu ya bisa dipercaya sebagaimana metodenya tadi itu ya, entah nabi atau bukan gitu ya, metodenya gitu. Seperti yang literasi Islam ajarkan seperti itu ya, dalam suatu periwayatan ya. Itu untuk masalah yang goib saja gitu ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Oke, ya. Nah, makanya saya dari film sebenarnya kita bukan bicara tentang jin ya, kita bukan bicara tentang itu, tapi kita bicara tentang standar kebenaran dalam konteks epistemologi. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan tidak standarnya apa, ukurannya seperti apa, ya atau mungkin memang ranahnya itu berbeda. Tapi nanti dulu ya, kita dengarkan dulu dari Pak Ustadz Puji Rahman nih. Silakan Ustadz Puji mau menanggapi ini. Jadi fokus kepada epistemologinya karena ini tadi saya diskusi itu cukup panjang, bahkan kita mungkin mau buat dialog gitu. Jadi ini bener nggak sih? Karena kebetulan saya suka sejarah gitu ya. Kemudian ini kok muncul mungkin bahasanya itu adalah antitesis dari orang bilangnya mungkin sejarah alternatif gitu. Karena sejarahnya itu bukan dari teks ya, bukan dari tulisan tulisan-tulisan di masa lalu manuskrip, tapi dari satu perkataan yang muncul dari seseorang yang kemudian dimasuki itu makhluk gitu. Silakan Ustadz Puji, gimana nih pendapatnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter dan rekan-rekan sekalian, ya cukup menarik. Tadi saya simak beberapa sampaian materi yang disampaikan masalah epistemologi. Sebenarnya ada satu pertanyaan tadi saya mengenai masalah ilmu filsafat itu sendiri, Pak Dokter. Perhatian, karena saya punya buku di rumah yang saya baca waktu kuliah S1 itu, Alam Filsafat Yunani. Hatta, oh iya, saya punya juga itu, Pak Hatta, Muhammad Hatta. Jadi kitab pasaran ngaji kitab Isagoji, di mana kitab tersebut katanya kitab pemikiran antara Aristoteles yang dibahasa Arabkan. Kemudian ketika saya diskusi beberapa rekan dulu, ternyata untuk masalah ranah keimanan hal mughayyabat zaman dulu itu hanya didefinisikan dengan dua hal. Satu, man amana billah wal yaumil akhir gitu. Jadi sehingga ada yang menganggap bahwasanya ilmu filsafat Yunani itu ya kebanyakan sebenarnya mereka para nabi gitu kan. Cuman tapi ini tidak ada yang berani memfollow up karena mungkin dengan sumber-sumber yang belum begitu matang dan jelas. Tapi ketika kita diskusikan ternyata memang ayat-ayat sebelum Rasulullah diutus jadi nabi dan rasul itu banyak menjelaskan tentang bagaimana orang-orang terdahulu yang mempercayai antara man amana billah wal yaumil akhir itu termasuk para nabinya Allah gitu. Nah, pertanyaan saya kalau membahas tentang filsafat, alam filsafat seperti Islam, apakah sebenarnya awal metode terjadinya ilmu filsafat ini adalah memang asli dari Islam itu atau di luar Islam itu, atau memang ini adalah sebuah racikan antara alam filsafat di luar agama Islam sehingga ya timbullah sampai banyaknya term-term dalam ilmu filsafat seperti tadi kan epistemologi seperti apa dan sebagainya begitu. Itu yang pengen saya coba diskusikan, coba sedikit gitu Pak dosen, karena masih agak sedikit ngambang. Cuman kalau tadi yang nyenggol-nyenggol ke masalah ranah jin, sebenarnya kalau saya pribadi, kalau secara hemat saya lebih baik kita cari aja takrif secara ilmu manteknya kan, jangan langsung tasdik, coba tasawur dulu apa itu jin, apa itu syaitan, kan pasti ada yang mendefinisikan gitu kan, seperti dalam kitab Tafsir Sawi ataupun dalam kitab
tafsir Tobari mungkin ada, seperti dalam surat An-Nas itu kan ada definisi-definisinya tentang mahwal jin, mahwal itu kan beda tuh golongannya antara jin dan syaitan ternyata. Bahkan ada bahasa dalam tafsirnya, makanya minal jinnati wan nas itu ternyata jin itu dari golongan manusia juga banyak gitu kan, setan itu dari golongan manusia itu banyak. Nah, maksudnya yang dari setan dari apa di situ begitu kan. Jadi jangan sampai kita mengarahkan sesuatu, apa ini alamnya alam ilmiah, apa dalam artian diskusi ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan dengan literat-literat yang ada di dalam. Kalau mungkin kalau kita orang pesantren ya literatnya dalam kitab-kitab ulama-ulama salaf klasik. Cuman kalau Pak Dokter kan udah tabahur bil ilmi, wah gitu. Jadi Masya Allah, enggak juga. Justru kita lagi belajar ini dari pesantren ini. Mungkin segitu aja Pak Dokter. Jadi saya cuma pengen ada satu penjelasan tentang apakah bisa dibenarkan ketika orang-orang alam-alam filsafat Yunani dulu itu, makanya sampai mereka itu kan ajarannya tentang keluhuran akhlak dan lain sebagainya, sehingga sepertinya kalau kita definisikan mereka dengan para nabi sebelum Rasulullah itu agak nyambung gitu ajaran mereka gitu. Tapi kan nggak kantor gitu, bahwasanya beliau ini adalah nabi gitu. Tapi ada beberapa orang yang agak pikirannya liberal sedikit, berani gitu. Ya betul, terima kasih Pak Ustadz Puji ya, menarik nih gitu ya, menarik sekali, enggak apa-apa. Tadi ya sebenarnya tadi yang dari yang terakhir itu pertanyaan dari Bu Eha Soleha itu terkait dengan perbedaan antara iblis, jin dan syaitan. Saya yakin semua sudah paham gitu ya, sudah paham itu, saya yakin gitu ya, semuanya sudah paham, sehingga sebenarnya bukan di situ ya, tapi kita bicara tentang bagaimana koneksi ya antara manusia dan jin itu yang bisa mensupport ya ilmu pengetahuan, karena tadi saya bicara tentang sebuah sejarah yang ada di dalam teks gitu ya, kemudian muncul lagi sumber yang tadi bukan dari teks, dan mereka berbicara tentang sejarah baik itu di masa lalu gitu ya, ataupun yang sekarang terjadi dan juga di masa yang depan, dan itu masalahnya di publik gitu ya, bukan tadi mungkin kalau ada beberapa, biasanya kalau kiai ajengan atau ustadz itu biasa mereka personal dan hanya untuk guru-gurunya saja gitu ya, hanya murid-muridnya saja, artinya tidak terlalu terbuka. Nah ini terbuka dan untuk mempertanggungjawabkannya gitu, walaupun sebenarnya perlu riset nih orangnya apakah karena konten, apakah apa gitu ya, ini perlu kita lihat gitu ya, tapi lebih konteksnya adalah memang ilmu pengetahuan. Baik, kemudian tadi jawaban yang pertama itu sependek pengetahuan saya gitu ya, bahwa kita pelajari dari awal bagaimana keimanan atau iman itu ya, kita sebut saja berawal dari Hijaz. Ya, dari Hijaz yang tadi konteksnya adalah amantu billah sumastaqim, atau antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Tapi kemudian dengan merebaknya atau dengan meluasnya wilayah Islam dan juga banyak umat Islam yang bukan hanya berasal dari Hijaz ya, tetapi juga dari Khurasan, terutama yang paling utama nanti adalah dari ada madrasahnya Hijaz gitu ya, ada madrasahnya Kufah gitu ya, dari Kufah kemudian itu dengan Haronnya, tentu saja dengan Persianya gitu ya, maka kemudian muncul di sana juga ya kita sebutnya semacam diskusi dialog ya, dialog antara keimanan yang didasarkan kepada yakin, percaya, tasdik, cukup gitu ya, kemudian dihadapkan kepada intelektual-intelektual, saya sebut saja mungkin dari Kufah, kemudian juga dari Persia tentu saja gitu ya, dan jangan lupa nanti termasuk juga dari India gitu ya, dan ada pengaruh juga sebenarnya dari Cina juga gitu ya. Nah, masa kemasannya itu adalah ketika di Baghdad dalam satu konteks the golden age-nya ya, di mana kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang, tetapi kemudian di situ muncul ya usaha penerjemahan dari peradaban yang sebelumnya yang tercatat di situ ya adalah Yunani, walaupun sebenarnya dari India itu juga cukup banyak, Persia sebenarnya apalagi gitu ya. Nah disitulah kemudian bertemu, ini sependek pengetahuan saya, bagaimana pengetahuan iman Islam yang mungkin kita sebut Hijaz gitu ya, sentris, kemudian bertemu dengan peradaban yang mengedepankan rasio, kemudian logika,
logika dan juga mungkin nanti rasa. Ketika kita bicara tentang filsafat sebenarnya bukan hanya Yunani, tetapi juga tadi Persia, India, kemudian juga Cina, bahkan Nusantara juga sebenarnya Indonesia gitu ya. Nah ini karakternya yang berbeda. Ya, kalau di Western itu mungkin lebih ke arah rasional, sementara kalau di Persia, India, Cina, kemudian juga Nusantara itu lebih kepada hati dan tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kemudian sama sebenarnya kajian tentang misalnya dari sisi histori ya, misalnya Alexander the Great misalnya. Ya, Iskandar yang Agung gitu ya. Nah, apakah itu tokohnya itu sama? Nah, termasuk juga tadi makanya perlu riset lebih mendalam terkait dengan benar nggak sih Plato itu pemikiran seperti itu? Ya, kemudian juga bagaimana pola-pola dari tokoh-tokoh yang sebelumnya itu. Nah, ini perlu baca lagi lebih mendalam. Jadi untuk bisa ya menyimpulkan. Kalau menyimpulkan itu adalah sebuah hipotesa, bisa salah, bisa benar. Oh ini Pak Abdul Syakur udah siap nih sebenarnya nih ya. Jadi sebenarnya saya lebih melihat nanti kepada awalnya itu adalah sebuah kebenaran yang memang saya menyebutnya itu selalu 3. Kebenaran ilmiah itu adalah positivisme, kebenaran alamiah itu adalah post-positivisme, kemudian kebenaran berdasarkan wahyu yaitu agama. Nah, tetapi kita harus bisa menjembatani, mungkin mengkoneksikan dari 3 kebenaran itu. Kita dengarkan dari Ustaz Abdul Syakur. Silakan, Ustaz Abdul Syakur. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nimbrung nih menanggapi haruslah diskusi teman-teman ya. Ya tadi kan pertanyaan Pak Dokter itu kan terkait masalah otoritatif enggak itu apa sih kalau kita menjadikan valid tidak, betul. Itu ya valid atau tidak. Kemudian apa nih standar kebenaran yang kita mau pakai ya untuk mengukur apakah itu valid atau tidak gitu ya. Ya mungkin sebelum saya mengomentari itu mungkin kita berangkat ke premis dasar yang harus kita sepakati gitu ya. Ya bahwa realitas itu sebagaimana ke dalam kajian filsafat Islam itu adalah sesuatu yang berlapis-lapis gitu ya. Jadi ada level permukaan, level tengah, level bawah dan sebagainya itu. Saya ambil contoh misalnya dalam kajian sejarah itu pada level yang paling atas itu kita sering menyebut dengan peristiwa sejarah gitu ya. Kemudian pada level di bawahnya itu kita menyebutnya sebagai struktur sejarah, yaitu ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa gitu ya. Nah, kemudian pada level yang paling bawahnya lagi ada yang namanya filsafat sejarah, itu yang bicara tentang masalah hukum-hukum sejarah, kayak semacam faktor-faktor yang menyebabkan jatuh bangunan sebuah peradaban seperti yang dikaji oleh Ibnu Khaldun dan lain sebagainya itu. Dalam kajian sejarah itu ada 3 lapis kenyataan yang harus dikaji dan diuji gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu disebut sebagai diutus untuk lil alamin ya, untuk seluruh alam gitu ya. Nah, terkadang kita ini secara agak keliru dan kurang tepat itu menerjemahkan kata alam di sini sebagai semesta gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab itu lil alamin, seluruh alam itu maksudnya yang saya pahami itu ya, maksudnya itu adalah alam-alam selain yang tampak dan terlihat ya, yaitu bisa alam jin, alam malaikat dan sebagainya gitu ya. Betul. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan alam-alam di luar alam dunia itu ada secara paralel, semacam alam barzah, alam jin dan alam malaikat dan sebagainya gitu. Dan Nabi dianugerahi kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan alam-alam tersebut gitu ya. Karena dia memang diutus untuk seluruh alam itu. Itu yang saya pahami dari kata rahmatan lil alamin itu gitu ya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan tadi pengalaman orang berinteraksi dengan dunia lain lah kayak semacam itu. Kalau kita ingin menguji validitasnya dari segi epistemologi Islam, ya berarti kita harus mencari rujukannya dari sumber-sumber otoritatif Islam gitu ya. Al-Quran, Sunnah ya maupun pendapat-pendapat ulama gitu ya. Nah, kalau kita hendak mengujinya secara ilmiah, secara empirik, ya berarti kita harus kaitkan dengan
ya misalnya sejarah, yaitu apa yang diungkapkan itu ada nggak bukti-bukti sejarahnya gitu ya, baik berupa peninggalan, catatan dan sebagainya gitu. Dan saya pikir kedua standar ini nggak bisa dicampur adukan gitu ya. Sesuatu yang benar secara agama belum tentu bisa benar secara empiris gitu ya. Karena memang walaupun agama ini bisa dijelaskan secara rasional, secara empiris, tapi kan kita ketahui bahwa agama tidak melulu berurusan dengan sesuatu yang bersifat logis ya. Seringkali kita berhadapan dengan sesuatu yang harus menjalankan sesuatu yang ya mungkin masih remang-remang dalam benak kita, dalam logika kita, tapi harus kita jalankan ya. Karena itu perintah agama kayak semacam itu. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Ustadz Puji tadi ya, bahwa setan itu bukan merupakan makhluk yang mandiri itu ya. Jadi kata apa iblis yang membangkang ya untuk tidak mau pada Adam itu kan dari golongan jin ya. Kemudian bahkan dalam beberapa tempat Pak Quraisy Shihab itu menerjemahkan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Nah, atas dasar itu dalam buku beliau tentang jin, setan dan malaikat dalam Al-Quran itu beliau mengatakan bahwa setan itu adalah sifat ya, karakter ya. Jadi kalau misalnya kita itu berbuat buruk, maka kita dianggap berdosa gitu. Tetapi kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat buruk, nah itu kita udah masuk kategori setan dari golongan manusia, begitu. Begitupun jin ya, karena jin itu adalah entitas atau makhluk yang ya sama seperti kita, ada kerajaan, ada pemerintahannya, ada yang baik, ada yang buruk kayak semacam itu. Ya mungkin itu aja Pak Dokter tambahan komentarnya, mudah-mudahan cukup bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Saya bersyukur tadi sudah cukup lengkap sebenarnya. Saya juga memang menunggu itu ya. Artinya sebenarnya bagaimana sebuah kebenaran dalam konteks Islam, dalam konteks agama itu memang sering sekali berbeda dengan kebenaran dalam konteks filsafat ataupun juga dalam konteks bahkan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, ini yang sering justru kenapa kemudian kita sebut saja modern dalam makna yang teknologi itu kemudian seolah-olah itu terjadi gap antara agama dengan teknologi ya, seolah-olah ini ya, karena sebagian menganggap juga oh tidak juga gitu, tapi faktanya yang terjadi adalah seperti itu ya. Tadi kenapa saya sebut seperti itu karena saya juga berpikir tadi setuju sekali ya bahwa memang sebuah kebenaran itu ya tadi tidak hanya dengan menggunakan pendekatan satu saja, tapi multi approach gitu ya. Dan itu kebenarannya pun adalah kebenaran dalam konteks masih hipotesa, aksioma. Kalaupun tinggi itu adalah teori, jadi belum sampai kepada sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Nah ini memang ya apa ya, kalau di tren istilahnya itu ilmu pengetahuan yang berkembang ya antara timur dengan barat, memang kita menemukan bahwa timur itu tadi syarat dengan nilai-nilai spiritual gitu. Tapi ini sebenarnya lebih spesifik. Saya kasih contoh beginilah contohnya gitu ya. Misalnya nih ada case yang sudah terjadi misalnya ya, yaitu mungkin sudah tahu semua tentang, saya suka sejarah ya kebetulan gitu ya. Jadi perang Bubat misalnya. Nah, ketika perang Bubat, kemudian kita ambil dari teks, ya beberapa teks misalnya, kita akan temukan seperti ini. Tapi ini kemudian muncul, ada tadi satu tokoh di YouTube ya, yang cukup banyak sekali pengikutnya, kemudian dia melakukan tadi interaksi melalui menyebut adalah mediumisasi gitu ya, perantara ada jasad orang, kemudian dimasuki oleh ya makhluk lain itu, gitu. Kemudian dia menceritakan tentang bagaimana kronologi perang Bubat misalnya. Demikian juga bagaimana Sundanese Kingdom yang ada di Bogor misalnya gitu ya. Nah ini kan tapi orang percaya gitu dan menganggap ada beberapa ya cendekiawan tuh yang percaya gitu. Kemudian benar juga nih dikaitkan dengan benar juga gitu. Saya tadi kebetulan kita diskusi tentang itu. Berarti ini standarnya apa berarti kalau seperti itu ya? Kalau tadi kaitan dengan iman dengan yang gaib itu jelas gitu ya. Kemudian ada jin termasuk juga misalnya dia tadi bisa berinteraksi misalnya dengan jin yang mungkin usianya tadi kan betul ya, kita pahami juga usia itu bisa 1000 tahun atau 10 tahun, itu sebenarnya banyak beredar gitu, tapi untuk menyentandarkan gitu ya, untuk menyentandarkan itu, dan mungkin memang lagi-lagi mungkin bisa jadi kembalinya adalah kepada tadi kalau Ustadz Dede menyebutnya itu dengan kepada masing-masing individu
Tapi kan masyarakat juga, umat juga harus bisa dipahamkan bahwa oh ini benar nggak sih, ini benar nggak sih, ini tidak benar atau tidak sih, mana yang bagian benarnya, mana yang bagian salahnya gitu. Ini karena menyangkut tentang ini teks yang ada, jadi kadang sering sekali bertentangan dengan teks yang berlaku, walaupun secara kajian kritik sejarah juga teks misalnya sejarah di Indonesia misalnya kan banyak juga ditulis oleh Belanda juga gitu ya, oleh kolonial juga. Ini menjadi menurut saya isu yang menarik, mungkin menjadi semacam alternatif lah untuk kita bisa berpikir kembali tentang sumber-sumber dari sejarah. Ini bukan hanya sejarah sebenarnya sih, dia juga termasuk sebenarnya tentang peribadatan juga gitu ya, tentang peribadatan, tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Ya misalnya mempercayai misalnya adanya Baruna ya, ada yang pernah dengar kata-kata Baruna ya, sebagai ya mungkin dianggapnya sebagai penguasa lah gitu ya, penguasa misalnya itu wilayah tertentu misalnya. Nah berarti tadi kalau Ustaz Dede bilang, beliau menyebutkan tentang ya harus kita cek, Ustaz Dede juga mengatakan ya kita recheck dari sumber-sumber yang valid atau sumber-sumber yang memang secara ijma sudah disepakati. Gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah fenomena dan ternyata di masyarakat itu sangat banyak sekali seperti itu. Baik. Nah, ujungnya adalah seperti tadi saya katakan bahwa memang sebuah kebenaran gitu ya, dalam perspektif agama, dalam perspektif rasional, dalam perspektif mungkin hati juga dan juga filsafat itu sering sekali memang ukurannya berbeda. Tapi kita boleh bagikan menjadi dua ya. Yang pertama adalah kebenaran dalam konteks lebih kepada sains, ilmu pengetahuan saat ini ya, berarti ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ipteks ya, dengan kebenaran yang ada di dalam agama. Ya, nah kalau menurut saya mungkin tugas kita adalah mungkin ya mensintesiskan ya, menghubungkan ketika itu memang memiliki hubungan gitu ya, artinya bagaimana ada interkoneksi antara ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta seni dengan agama ya, sehingga kemudian agama itu ya memang tidak hanya sebatas tadi ibadah mahdhah, ibadah yang ditentukan, tetapi dia selaras dengan perkembangan zaman, fikulli atau likulli zaman wal makan gitu ya. Baik, itu dari saya. Udah lewat 40 ya, lewat 10 menit nih. Kalau kita lanjutkan di pertanyaan akan datang, saya mungkin akan lebih fokus kepada sebenarnya materi kita ini. Saya rasa bicara tentang filsafat itu sudah cukup. Kita akan bicara tentang filsafat dari pemikiran ya, pendidikan Islam atau pemikiran Islam secara khusus. Mungkin lanjutan dari kemarin dulu tuh, ketika bicara tentang pesantren, bicara tentang madrasah, bicara tentang SDIT, bicara tentang kampus, universitas, tapi basic pemikirannya. Hanya kita akan bahas tentang itu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. In wajadtum khata'an fahuwa minni, in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, wa nahtatim bil hamdalillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Yang mau komentar siapa? Iya, Pak Mahfud.